Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalvita Dwi Rahmadayanti, NIM 2011270005, Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 3A. Mata kuliah Studi Masyarakat Indonesia, dosen pengampu Bapak Sepri Yunarman MSI. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu tentang gender dan pembangunan. Pada pokok pembahasan yang pertama, konsep gender, jenis kelamin, dan kodrat. Gender berasal dari bahasa Latin genus, yang berarti tipe atau jenis. Gender merupakan ciri-ciri, peran, dan tanggung jawab yang dibebankan pada perempuan dan laki-laki, di mana yang telah ditentukan secara sosial dan bukan berasal dari pemberian Tuhan atau kodrat. Konsep gender sendiri adalah hasil konstruksi sosial yang diciptakan oleh manusia, sifatnya tidak tetap, berubah-ubah, serta dapat dialihkan dan dipertukarkan menurut waktu, tempat, dan budaya setempat dari satu jenis kelamin kepada jenis kelamin lainnya. Pada teori gender dibagi menjadi 3, yaitu teori gender, teori equilibrium, dan yang terakhir teori sektoral atau fungsional. Materi yang kedua yaitu ada sosialisasi peran gender. Dalam berlangsungnya sosialisasi peran gender di pendidikan bertujuan yang pertama, untuk menggambarkan sosialisasi peran gender yang berlangsung dalam masing-masing bagian dalam proses pembelajaran di pendidikan. Yang kedua, yaitu untuk menjelaskan dan menggambarkan bagaimana internalisme bias gender masuk dalam diri siswa dan pengetahuan. Materi yang ketiga yaitu ada gender dalam pembangunan. Umumnya kebudayaan masyarakat di negara berkembang dominan. Kuat peran laki-laki disebut budaya patriarki, sehingga posisi perempuan terhadap laki-laki tidak setara. Materi yang keempat yaitu ada perempuan dan pembangunan. Kualitas perlibatan perempuan dalam pembangunan masih sangat rendah, karena entitas dengan jumlah setengah populasi ini masih tertinggal dalam berbagai hal. Yang pertama, marginalisasi perempuan dalam pembangunan, implementasi nilai kemitraan dan sejajaran. Yang ketiga, belajar dari sejarah. Materi yang kelima ada ketimpangan gender di berbagai bidang politik, ekonomi, dan dunia kerja, pendidikan, dan hukum, di mana ketimpangan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan di Indonesia. Masih terdapat gap cairan manfaat hasil pembangunan pada perempuan terhadap laki-laki yang terkait dengan kebutuhan dasar manusia untuk memperoleh pekerjaan, pendidikan, di mana ini menjadi fakta meskipun ada kemajuan yang cukup besar dalam kesetaraan gender. Dewasa ini, sikap dan tingkat diskriminasi sangat bervariasi di berbagai wilayah atau provinsi. Menurut Handayani dan Sugiyarti 2008, untuk menganalisis ketimpangan gender perlu didefinisikan terlebih dahulu pengertian dari gender dengan seks atau jenis kelamin. Materi yang terakhir yaitu ada rekonstruksi gender di era globalisasi. Globalisasi sebagai suatu fenomena dan bahkan realitas sosial sungguh banyak yang mengurus perhatian banyak kalangan. Kompleksitas persoalan yang ada di dalamnya membuat pembicaranya mengenai globalisasi memiliki sifat lintas batas dari disiplin suatu ilmu pengetahuan secara etimologi. Globalisasi secara sederhana dimaknai sebagai proses mendunianya sesuatu,
Baik, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.